Konflik berkepanjangan di jalur Gaza memasuki babak baru. Setelah sebelumnya muncul kelompok Abu Shahab yang menentang Hamas dengan dukungan Israel, kini giliran Hussam al-Astal yang mendirikan milisi serupa. Keduanya menjadi simbol bagaimana perlawanan terhadap Hamas tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam Gaza sendiri. Simak selengkapnya dalam video berikut. Yasser Abu Shahab merupakan pemimpin kelompok bersenjata yang menentang Hamas dan didukung oleh Israel. Abu Shahab yang berusia 35 tahun sebelumnya dihukum karena perdagangan narkoba dan dipenjara oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Ia berhasil keluar dari penjara, kemudian memimpin kelompok bersenjata yang beroperasi di Rafah Timur. Menurut sumber Hamas yang diwawancarai Al-Akbar, kelompok Abu Shahab muncul di Rafah pada Mei 2024 setelah invasi IDF ke kota paling selatan jalur Gaza. Kelompok ini terdiri dari 300 orang dengan 50 direkrut langsung oleh Abu Shahab dan 250 lainnya dituduh direkrut melalui Dinas Intelijen Otoritas Palestina, namun klaim ini belum diverifikasi. Pejabat Israel dan PBB mengatakan kelompok ini terlibat dalam penjarahan truk bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan makanan dan logistik yang masuk melalui persimpangan Kerem Shalom. Kepala UCHA PBB Jonathan Whitehall menyebut penjarahan itu terjadi di bawah pengawasan pasukan Israel yang memungkinkan kelompok kriminal beroperasi dekat perlintasan utama Gaza. Namun kelompok Abu Shahab, yang juga dikenal sebagai pasukan populer, menyatakan mereka tidak mewakili pihak manapun dan beroperasi semata-mata untuk alasan kemanusiaan. Mereka mengeklaim hanya mengamankan lingkungan sekitar pusat distribusi makanan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) di Rafah dan menolak tuduhan menjarah bantuan. Hingga akhirnya pada Kamis 5 Juni 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi dukungan dan pemberian senjata kepada kelompok Abu Shahab di Rafah. Pejabat pertahanan Israel membenarkan kelompok Abu Shahab dipersenjatai dengan senapan Kalashnikov, termasuk beberapa senjata yang sebelumnya disita dari Hamas. Tujuan pemberian senjata ini menurut pejabat Israel adalah mengurangi korban tentara Israel sekaligus melemahkan Hamas. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Israel untuk melemahkan Hamas dari dalam dengan risiko meningkatnya kekacauan dan potensi konflik sipil di Gaza. Langkah Netanyahu pun memicu kritik keras dari sejumlah politisi Israel. Pemimpin Demokrat di Knesset, Yair Golan, menilai tindakan itu membahayakan keamanan nasional Israel. Sementara mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman menuding pemerintah memberikan senjata kepada Abu Shahab tanpa persetujuan kabinet. Belum selesai perburuan Hamas atas Abu Shahab, kini muncul kelompok baru yang menambah daftar lawan Hamas dari dalam Gaza. Melansir The Times of Israel, seorang mantan pejabat otoritas Palestina berusia 50 tahun tengah membentuk kantong milisi bersenjata di selatan Khan Yunis. Inisiatif ini disebut-sebut didukung secara diam-diam oleh Israel dan beberapa negara barat. Tokoh utama dalam inisiatif ini, Hussam al-Astal, mendeklarasikan pembentukan pasukan serangan melawan teror. Markas mereka terletak sekitar 1 km dari Al-Mawasi, tempat Israel menempatkan sebagian warga Gaza yang mengungsi. Dari markasnya di Kizan al-Nazar, Al-Astar menawarkan perlindungan, makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga Gaza yang terusir, sekaligus kebebasan dari kontrol Hamas yang telah menguasai daerah ini hampir 2 dekade. Sebagian besar bantuan logistik dan peralatan milisi diklaim berasal dari Israel, termasuk perlengkapan militer. Puluhan keluarga diklaim telah bergabung dengan kelompoknya dan rencana sedang disusun untuk menampung ratusan pengungsi tambahan. Kelompok yang dibentuk Al-Astal meniru strategi Abu Shahab. Seorang pejabat senior Abu Shahab menyatakan kelompok Al-Astal dan pasukannya berada dalam jaringan pasukan populer yang sama dan berkoordinasi dalam menciptakan sabuk kendali di Khan Yunis dan Rafah. Al-Astal sebenarnya bukan wajah baru dalam politik Gaza. Ia pernah bekerja di Israel sebelum bergabung dengan pasukan keamanan otoritas Palestina dan beberapa kali dipenjara oleh Hamas, bahkan dijatuhi hukuman mati terkait pembunuhan anggota Hamas Fadi al-Bach di Malaysia pada 2018. Meski menghadapi risiko besar, Al-Astal menegaskan Hamas kini sangat lemah dan mayoritas warga Gaza menolak kembalinya kelompok tersebut. Ia mengeklaim lebih dari 80% penduduk menolak Hamas dan mengajak siapapun yang menginginkan perdamaian
untuk bergabung dengan milisinya. Hamas kini menghadapi ancaman dari dalam Gaza, menyusul munculnya milisi-milisi seperti Abu Shahab di Rafah dan Al-Astal di Khan Yunis. Kedua kelompok ini yang mendapat dukungan diam-diam dari Israel menawarkan perlindungan, logistik, dan kebebasan bagi warga yang terusir dari kontrol Hamas. Kehadiran mereka memicu tantangan baru bagi Hamas dalam konflik berkepanjangan ini. Apakah Hamas sanggup mengatasi kelompok-kelompok yang menentang mereka di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.